Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Salman, selamat datang di LearningX Academy. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai testing prototype. Kita akan menggunakan usability testing dan juga SEQ. Apa ya maksudnya ya? Yuk mari kita simak videonya. Lesson 12, Testing Introduction. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tahapan kelima dari design thinking, yaitu testing. Lalu, teman-teman, kita juga akan membahas mengenai metode pada fase ideate. Dan juga kita juga akan membahas tentang teknik-teknik yang dapat digunakan saat melakukan testing dan usability testing. Lalu terakhir atau yang keempat, kita akan membahas tentang cara membuat koneksi animasi dan transisi dari mockup yang sudah dibuat menjadi prototype interaktif. Setelah selesai merancang interaction design pada mockup, langkah berikutnya adalah menguji prototype yang sudah kita bangun bersama dengan interaction design ke target pengguna melalui tahapan kelima dari design thinking, yaitu testing. Pada materi ini kita akan mengenal teknik-teknik yang dapat digunakan untuk mendukung tahapan testing, sehingga memberikan manfaat yang lebih efektif. Selain itu, kita akan belajar menerapkan usability testing dan salah satu metodenya adalah single easy question pada studi kasus kita. Oke, kita masuk ke fase testing. Nah, testing merupakan tahapan yang dilakukan setelah kita melakukan prototyping solusi dari berbagai permasalahan pengguna. Tim pengembang sudah siap untuk melakukan pengujian kepada para pengguna. Nah, tahapan ini merupakan tahapan yang sangat krusial karena dari sini tim pengembang dapat menemukan aspek-aspek yang belum terpikirkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu teknik testing. Nah, pada teknik testing ada beberapa cara. Yang pertama yaitu usability testing. Nah, pada usability testing ini, partisipan akan diberikan skenario mengenai task yang akan dilakukan pada rancangan aplikasi. Lalu yang kedua, interview. Nah, tim pengembang bertemu dengan partisipan untuk melakukan diskusi mendalam. Lalu selanjutnya ada focus group discussion. Nah, di sini partisipan dikumpulkan dalam bentuk grup untuk melakukan diskusi mengenai suatu topik. Nah, lalu teknik selanjutnya ada yang namanya survei. Nah, pada metode ini, metode penelitian kuantitatif yang melibatkan beberapa pertanyaan close-ended. Lalu ada moderate testing. Nah, moderate testing ini dilakukan secara real time, di mana partisipan diarahkan secara langsung oleh tim pengembang saat proses testing. Nah, selanjutnya ada yang namanya unmoderated testing. Nah, pada testing ini partisipan diberikan beberapa skenario dan melakukan testing secara mandiri. Dan yang terakhir yaitu konsep testing. Di sini testing yang dilakukan untuk mengetahui sudut pandang partisipan terhadap sebuah rancangan aplikasi. Kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu usability testing. Nah, usability adalah standar yang mengukur seberapa mudah UI atau rancangan aplikasi yang sudah dibangun dapat digunakan. Kata usability juga merujuk kepada bagaimana kita meningkatkan kemudahan penggunanya. Nah, pada usability testing ini memiliki 5 komponen usability testing. Yang pertama yaitu learn ability atau seberapa mudah pengguna menyelesaikan tugas dasar saat pertama kali menggunakan rancangan aplikasi. Yang kedua, efisiensi. Nah, di sini setelah mempelajari rancangan aplikasinya, seberapa cepat pengguna dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Lalu yang ketiga ada memorability. Memorability ini ketika pengguna kembali menggunakan rancangan setelah beberapa waktu, seberapa mudah mereka dapat mengingat dan melaksanakan kembali yang telah dipelajari sebelumnya. Lalu yang keempat ada errors. Nah, errors yaitu seberapa banyak dan seberapa berdampak kesalahan yang dilakukan oleh pengguna dan seberapa mudah mereka dapat menyelesaikannya.
Yang terakhir yaitu satisfaction. Nah, seberapa menyenangkan perasaan pengguna dalam menggunakan rancangan aplikasinya. Tujuan dari usability testing ini yaitu usability testing membuka permasalahan yang belum ditemukan pada desain. Nah, ini membantu menemukan kesempatan untuk memperbaiki desain menjadi lebih baik. Selain itu, kita dapat mempelajari preferensi dan perilaku pengguna melalui proses ini. Nah, pada saat melakukan usability testing, terdapat 3 komponen penting. Yang pertama yaitu moderator. Moderator itu seorang developer yang mendampingi partisipan selama sesi testing. Lalu yang kedua ada task. Task itu adalah aktivitas atau tugas yang harus dilakukan oleh partisipan selama testing berlangsung. Yang ketiga yaitu partisipan. Nah, partisipan ini orang yang dipilih untuk melakukan usability testing. Secara umum, dari gambaran untuk proses yang terjadi dapat dilihat pada skema ini. Nah, kita masuk ke single is question. Apa itu single is question? Single is question merupakan salah satu metode dalam usability testing, di mana partisipan akan diberikan sekumpulan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab menggunakan skala 1 hingga 7 untuk menilai seberapa mudah mereka menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas. Contoh pertanyaan yang diberikan pada metode ini yaitu, pada skala 1 sampai 7, seberapa sulit atau mudah untuk menyelesaikan task ini? Nah, jadi 1 itu nilainya sangat sulit, sedangkan 7 itu sangat mudah. Teman-teman dapat melihat gambarnya pada slide ini. Selanjutnya, beberapa poin penting yang perlu diperhatikan pada single is question. Yang pertama yaitu single is question akan lebih efektif dilakukan bersamaan dengan metode lainnya seperti System Usability Scale atau Net Promoter Score. Lalu yang kedua yaitu single is question dapat membantu researcher dalam mengetahui sudut pandang partisipan sehingga akan lebih baik jika testing dilakukan pada berbagai macam tipe device. Dengan demikian, partisipan dapat memberikan nilai sesuai dengan device yang digunakan, yang juga akan menjadi target pasar pengguna aplikasi. Pastikan testing dilakukan secara komprehensif untuk mendapatkan data yang representatif dan informatif. Lalu selanjutnya, poin yang perlu diperhatikan juga pada single is question ini. Nah, teman-teman dapat menanyakan why pada setiap task jika partisipan memiliki waktu lebih. Bagian ini bersifat opsional. Jika dilakukan, researcher dapat mendapatkan insight lebih dari partisipan. Misalnya, ketika mendapatkan nilai di bawah 5, partisipan dapat mendeskripsikan secara singkat mengenai kesulitan yang dihadapi. Lalu selanjutnya, secara umum, rata-rata single is question adalah 5,5. Nah, nilai ini didasari dari sebuah penelitian dengan lebih dari 4.000 task dan 10.000 partisipan. Pastikan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dari partisipan. Segitu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Nah, itu tadi merupakan materi mengenai testing prototype. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Dadah!